Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Fatahillah di channel NLP Spiritual Motivasi. Oke, pada video ini kita akan membahas mengenai the power of mindset atau kekuatan pola pikir kita. Nah, di luar sana banyak pakar ya, atau motivator, trainer, coach, dan lain sebagainya yang sering membahas mengenai mindset ini. Pertanyaannya adalah, apakah mindset ini sangat penting sehingga banyak orang yang membahasnya? Mungkin termasuk saya kali ini ya. Nah, hal ini memang benar. Mindset ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita miliki. Walaupun kita setiap hari sudah berpikir, sudah memiliki pola pikir tertentu mengenai kehidupan, mengenai diri kita sendiri, mengenai kawan-kawan, mengenai apapun, ya, mengenai finansial termasuk karir, pendidikan, keluarga, dan lain sebagainya, itu semuanya memiliki pondasi mindsetnya masing-masing. Nah, mindset ini itu sangat menentukan bagaimana tindakan kita, bagaimana perilaku kita, respon kita dalam menghadapi atau dalam merespon apapun segala sesuatu yang ada di luar diri kita, termasuk merespon bagaimana sikap diri kita. Ini semuanya tergantung dari pola pikir atau mindset yang kita miliki. Nah, ada sebuah kisah yang menarik, mungkin teman-teman juga sudah pernah membaca atau mendengarnya dari orang lain. Nah, secara singkat kisah ini menceritakan antara dua orang karyawan yang diutus atau didelegasikan oleh atasannya memasarkan produk sepatu ke daerah terpencil yang dimana daerah tersebut belum ada sama sekali orang yang menggunakan sepatu. Nah, karyawan pertama diutus ke daerah tersebut ternyata menyampaikan ke bosnya, "Bos, kita nggak mungkin bisa memasarkan sepatu di sana." "Kenapa?" tanya bosnya. "Karena di sana nggak ada satupun orang yang menggunakan sepatu. Jadi ya percuma kalau kita memasarkan atau menawarkan sepatu, mereka nggak ada yang mau," begitu. Akhirnya si bos ini mengutus karyawan yang kedua untuk berangkat ke sana. Nah, apa tanggapan dari karyawan yang kedua? Antusias sekali. "Bos, ada kabar yang sangat bagus. Di sana belum ada satupun orang yang menggunakan sepatu. Ini peluang besar bagi kita. Bahkan nggak ada pesaing satupun." Nah, tentu dari kedua karyawan ini, maka karyawan yang terakhirlah yang berhasil untuk memasarkan produk-produk sepatu itu ke daerah tersebut. Kenapa? Karena pola pikirnya yang berbeda dengan pola pikir karyawan pertama. Meskipun menanggapi satu hal yang sama, menanggapi suatu peristiwa yang sama, akan tetapi kalau mindsetnya berbeda, maka tindakannya berbeda, hasilnya pun juga pasti berbeda. Begitu. Nah, jadi inilah pentingnya mindset itu dalam kehidupan kita. Kita memulai bertindak dari berpikir terlebih dahulu. Bagaimana kita memikirkan suatu hal ini? Bagaimana anggapan kita? Bagaimana persepsi kita mengenai sesuatu yang akan kita kerjakan ini? Ya, itu sangat menentukan bagaimana respon kita, perilaku kita, kebiasaan kita, sehingga hasilnya nanti juga mengikuti dari situ. Jadi, betapa pentingnya mindset ini kalau kita tidak mengenalinya. Oleh karena itu, dalam konsep NLP, kita ini selalu diberikan sudut pandang baru supaya mampu untuk melihat sisi baik atau sisi positif dari segala macam kejadian atau peristiwa yang kita alami. Seperti itu. Nah, dalam konteks NLP ada yang namanya reframing atau membingkai ulang makna. Atau bisa dikatakan kita melihat dari sudut pandang yang lain sehingga kita mendapatkan wawasan baru yang lebih positif, yang lebih memberdayakan bagi kehidupan kita. Contohnya begini, kalau misalkan kita memiliki anak yang banget nakalnya misalkan ya. Nah, kata-kata nakal ini kan sesuatu yang berkonotasi negatif. Akan tetapi bagaimana kalau kita reframing? Ternyata di balik kenakalan ini ada kecerdasan yang dia ekspresikan keluar melalui tindakannya, sehingga kesannya bagi kita yang nggak paham itu nakal. Tetapi sebetulnya itu adalah ekspresi dari kecerdasannya yang bagi anak kecil mungkin belum tahu antara salah dan benar, begitu. Nah, sehingga kalau kita berpikir dari sudut pandang yang baru ini, kita akan memaklumi kenakalan seorang anak kecil. Seperti itu. Jadi,
sesuatu yang sangat sederhana. Kita tinggal melihat dari sudut pandang yang berbeda. Ini sudah mengubah mindset atau sudah mengubah pola pikir, sehingga respon, tindakan, dan kebiasaan kita juga berbeda untuk menanggapi suatu hal, ya. Termasuk lagi misal dalam hal finansial, ya. Banyak orang yang mengatakan bahwasanya belanja itu adalah sesuatu yang bisa menghabiskan uang. Begitu kan ya kenyataannya. Tetapi berpikir sedikit yang berbeda dari sudut pandang yang lain. Kita reframing. Bagaimana kalau misalkan belanja itu ternyata bisa mengkayakan diri kita? Seperti itu. Bisa enggak? Ya tentu bisa. Kenapa? Karena dengan kita belanja, kita secara tidak langsung sudah melancarkan perekonomian negara kita. Bayangkan kalau nggak ada orang yang belanja sama sekali, maka perputaran ekonomi di negara kita akan stagnan. Otomatis kita sendiri juga tidak ada pemasukan, seperti itu. Nah, jadi dengan kata lain, dengan kita belanja, kita sama dengan memakmurkan ekonomi bangsa kita, memakmurkan ekonomi diri kita sendiri, seperti itu. Nah, apabila pola pikir yang positif dan memberdayakan seperti ini, kita selalu membiasakannya dalam hidup, maka sudah bisa dipastikan kehidupan kita pun akan positif, kehidupan kita pun akan penuh dengan sumber daya yang baik untuk mencapai apa yang kita inginkan. Begitu. Jadi inilah pentingnya mindset itu untuk memulai sebuah aktivitas apapun. Misalkan kalau Anda mau bekerja, tata dulu apa mindsetnya dalam pekerjaan itu. Misalkan kalau Anda membuka usaha bisnis, maka tata dulu bagaimana mindset yang benar menjadi seorang pebisnis. Caranya gimana? Gampang. Anda tinggal cari seorang pebisnis yang sudah sukses, tiru dan contek bagaimana mindset orangnya itu. Caranya gimana? Ya datangi orangnya, terus kemudian ajak ngobrol seperti itu. Tanya-tanya lah ya, intinya itu. Maka nanti dia pasti menyampaikan bagaimana pola pikirnya untuk membangun bisnis, membangun usaha, sampai usahanya itu sukses dan berhasil. Anda contek, yang terutama adalah contek mindsetnya, contek pola pikirnya. Nah, kalau pola pikirnya ini sudah didapat, maka tinggal contek perilakunya. Kenapa? Karena perilaku ini mengikuti mindset. Gak mungkin sebuah perilaku bertentangan dengan mindsetnya, gak mungkin sama sekali. Ya. Keduanya itu beriringan, mindset dan perilaku itu beriringan. Termasuk lagi nanti hasilnya juga beriringan dengan perilaku dan mindsetnya ini. Sehingga tahap awal yang harus kita contek dari orang-orang yang berhasil dalam bidang apapun, itu nomor satu adalah mindset ini, pola pikirnya. Dan pola pikir ini berkaitan dengan prinsip-prinsip yang dia yakini, nilai-nilai yang dia anggap benar, itulah mindset. Begitu. Ya, contoh tadi yang saya sampaikan di awal ya. Kita membuat sebuah reframing, itu sebetulnya adalah kita membuat sudut pandang baru yang kita anggap lebih benar. Ya, bukan berarti sudut pandang yang lama itu salah, tidak. Tetapi kita membuat sudut pandang baru yang lebih kita yakini kebenarannya, yang lebih cocok dengan diri kita, atau yang lebih ekologis, yang lebih sesuai dengan karakter diri kita, dengan pribadi kita, dan seterusnya, begitu. Jadi bisa dikatakan bahwasanya mindset ini adalah sebuah pondasi awal agar kita bisa mencapai apapun yang kita inginkan, ya. Seseorang yang sangat sukses luar biasa tentu mindsetnya berbeda dengan orang-orang yang gagal, begitu. Hal ini dalam konteks apapun ya, tidak hanya dalam konteks bisnis ataupun dalam hal sebagai seorang pengusaha, tidak. Tetapi kalau saya pribadi lebih suka membahas dari konteks yang lebih luas ya, dari segi apapun, karena setiap orang itu berbeda-beda karakternya, berbeda usahanya, berbeda profesinya, berbeda bakat dan minatnya di bidang apa. Tidak semua orang akan minat di bidang yang sama, yaitu bisnis dan pengusaha. Tidak. Jadi mindset ini kita bisa menerapkan dalam bidang apapun dalam kehidupan kita supaya kita bisa mencapai apa yang kita inginkan dengan cara yang lebih mudah tentunya, dengan cara yang lancar, dengan cara yang apapun halangannya itu kita tetap komitmen untuk bisa mencapainya, begitu. Meskipun ya katakanlah tidak mudah-mudah amat lah, tetapi kalau kita sudah komitmen dan memiliki pola pikir yang kuat, memiliki pola pikir yang tepat untuk mencapai suatu hal, maka kita pasti akan berusaha sebaik mungkin yang efektif. Akhirnya kita mendapatkan cara-cara baru, tindakan-tindakan baru yang mudah yang kita biasakan untuk mencapai ke sana, begitu. Baik, itu saja teman-teman kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk Anda semuanya.
Silakan Anda subscribe bagi yang belum, dan saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.